Ibu, hari ini kita nggak siap, Ibu. Anak-anak kita, anak-anak muda kita pacaran. Nih. Kita hari ini perangnya baru dengan virus. Semuanya udah masuk rumah hari ini. Semua bingung. Yang ada di tangan anak kita hari ini, agar supaya kata musuh, anak kita tidak mengenal ini. Pilih mana? Kata Allah dalam Al-Quran, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Pas Imlek tahun baru nggak ada virus, pas mau Ramadan virus. Itu dah bukti nyata, nggak ada lagi mau bukti nyata. Lewatnya lewat mana? Lewat perut. Kita kalau udah miskin, susah makan, dapat 5 tahun sekali amplop 500.000, kau jual agamamu. Siapa yang kau pilih? Habis salah pilih baru nyesal. Memang ada semacam tersistematis menjauhkan anak-anak dari belajar sejarah Islam. Ini mohon maaf. Memang betul-betul mau ditarik sejarah itu. Jadi mohon, atau kita beli buku-buku ini sebelum hilang dari peredaran. Syiah juga begitu. Ada dulu sampai 2000 pengungsi Syiah Iran. Sekarang udah hilang. Di mana mereka? Udah punya kafe, sudah menikah dengan orang Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita bersyukur kepada Allah di subuh fi yaumil khamis, ya, hari Kamis, dan di bulan Ashhurul Hurum. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhir hadhil ayat. Kita berada di bulan haram, dan ini bulan Rajab. Maka satu kenikmatan bagi kita untuk mempersiapkannya, terutama semangat ruhiyah ibadah. Dan mudah-mudahan subuh ini kita dan saya sendiri juga menyiapkan tema tentang kemenangan dan kejayaan Islam di saat-saat himpitan, di saat-saat sempit, di saat kita hari ini semua mengatakan udahlah, semua ini nanti kita kasih sama Allah aja. Karena keadaan umat Islam, semuanya hari ini bilang
kita ini umat Islam ini lemah, terpecah belah, berkelahi, bertengkar, tak hanya di kedai kopi, tak hanya di tukang ojek, di masjid. Di masjid. Ini yang membuat kita sedih. Belum lagi dari pihak-pihak eksternal, dari musuh, belum lagi dari negara kita sendiri. Seperti apa umat Islam? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian mari kita berselawat kepada Rasulullah. Dialah suri tauladan, contoh, idola. Di saat orang-orang kafir, mata, telinga, bahkan permusuhan yang mereka gencarkan itu selama 13 tahun kurang lebih di Mekah. Mereka memikirkan makar apa setelah ini, makar apa setelah itu. Kita baru 2 tahun kena corona, pening pala kita. Di zaman Nabi lebih dari itu. Masuk ketiga Omikron. Di zaman Nabi ada 3 tahun kurang lebih dakwah Syriah. Dakwahnya sembunyi-sembunyi. Bagi orang kafir Quraisy, virusnya adalah agama. Mereka bilang ini agama baru, pemecah belah. Itu virus. Di zaman Nabi virus itu bernama Islam, agama. Kira-kira ada mirip enggak? Di zaman ini lembut. Yang mau dijajah itu sebenarnya agama. Tapi lewat mana dulu? Bisa lewat virus, bisa lewat mana-mana. Makanya harus hati-hati. Bahkan terjadi di zaman siapa? Genghis Khan, sampai berujung ke perang Ain Jalut. Kekhalifahan kerajaan Sultan Abbasiyah, Musta'sim billah, Damaskus, Baghdad. Kalau sekarang Irak yang juga sudah hancur, mayat bergelimpangan, dicincang, digantung di jalan-jalan. 1,5 juta dalam sejarah, 1.800.000 jiwa. Dalam riwayat yang lain, perang Mongol, Tartar, mereka datang dari penghujung Cina, wajah petak mata sipit, menghancurkan kejayaan dan peradaban Islam. Bapak Ibu, enggak ditanya mazhab ente apa, partainya apa, yang penting apa? Muslim. Yang ditanya Muslim.
Ketika itu umat Islam ada apa? Kenapa? Kenapa lemah? Saya merinding saya membacanya. Tiap kali saya membaca itu merinding saya. Pengkhianat. Ada yang berkhianat. Sama juga masjid. Saya ceramah baru diundang minta kajian. Masjid tiap apa berkelahi. Kenapa? Uang bangun ini, uang bangun itu, telap. Hanya untuk pribadi, kelahi, bubar. Kenapa? Padahal nanti yang dulu diteror, yang pertama yang harus mereka habis apa? Masjid. Suriah, perang yang baru-baru 10 tahun ini, mana masjid? Mana? Rata. Kenapa ndak mall? Kenapa hari ini yang menjamur tempat-tempat hiburan? Kenapa harus masjid? Mustaqsim billah, tunduk kepada hulakuhan. Kalau kalian memilih untuk melawan, kalian menderita. Dibawalah raja ini, sultan ini keluar untuk undangan, memenuhi undangan hulakuhan. Di tengah jalan masuk ke lembah kematian, diserang. Kacau, negeri-negeri muslim kacau, diserang habis selama 40 hari. 1 juta lebih mayat umat Islam habis. Ibu, hari ini kita nggak siap, ibu. Anak-anak kita, anak-anak muda kita pacaran. Nih, tempat apa namanya ini? Game online. Anak-anak orang Cina berkuda memanah. Termasuk kisah hulaguhan Genghis Khan yang Mongol itu hobi mereka. Bahkan wanitanya jago berperang, memanah. Anak kita sekarang coba. Kita nggak siap. Terakhir negeri muslim yang mana yang belum tunduk? Mesir. Saifuddin Qutus datang sepucuk surat ditulis oleh raja ini, perintah dari kaisar. Genghis Khan ini kan dianggap titisan Tuhan. Komandan besarnya adalah Genghis Khan ini mengutus Hulagu Khan. Di bawah Hulagu Khan ini ada yang namanya siapa? Katbuha Noyan. Apa kata Hulagu Khan? Semua negeri udah kutaklukkan. Kau Katbuha tinggal Mesir. 10 orang aja kita utus sudah nyerah dia. Tulis surat. Kalau kalian gak menyerah kami bantai. Kalian akan melihat anak, istri, rumah, masjid kalian, tempat ibadah, sekolah kalian habis. Militer getar-getir.
Saifuddin Qutuz sudah memilih, kita nyerah aja lah. Tapi dia masih meminta pendapat ulama. Dipanggillah Sultanul Ulama. Siapa dia? Izzuddin Abdussalam. Kata Izzuddin Abdussalam, lawan. Padahal semua orang udah ketakutan. Baghdad udah lautnya aja hitam. Semua perpustakaan habis sama Tartar, dibakar, dibuang ke laut. Di mana-mana darah, tengkorak, tulang. Diutus 40 orang utusan. Perintah Izzuddin Abdussalam, penggal kepala yang 40 orang, sisakan 1 atau 2. Yang 1 atau 2 suruh kembali ke komandannya, ke tempat asalnya, ngasih tahu ini masalah nih. Kepala dia diletak di tempat pintu masuk Mesir. Coba lihat, berarti perang sudah dimulai. Duit tak ada, senjata tak lengkap. Kata Izzuddin Abdussalam, wahai Saifuddin Qutuz, engkau dulu keluarkan dari harta negara, keluarkan ini. Jumlah pasukan umat Islam 25.000. Jumlah asli musuh 200.000. Yang diutus 60.000. Nama perang itu adalah perang Ainun Jalut, lembah. Di mana Ain Jalut? Palestina Utara. Coba, mungkin Ustaz Lasri Nizal tahu berapa jauh jaraknya Mesir ke Palestina. Nggak ada pesawat sekarang seperti Amerika mau perang dengan mana? Sekarang Amerika lewat anggota NATO-nya Ukraina ya, perang dengan Rusia. Tengok senjatanya, tengok pula senjata Indonesia nih ya. Ini mohon maaf saya sampaikan, kita hari ini perangnya baru dengan virus. Semuanya dah masuk rumah hari ini, semua bingung. Saya teruskan sedikit biar kita mikir. Katbuha termasuk ahli perang yang ditakuti, sadis, nggak ada yang tersisa, bunuh dan bunuh. Tapi mendengar utusan dia dipenggal, wah, ulang 1-2 orang nih, utusan kita dibunuh, berarti perang. Disitulah mendapatkan pengakuan dari seluruh dunia. Hebatnya umat Islam. Benteng terakhirnya mana? Mesir. Perang Ain Jalut. Gimana strateginya? Mirip kekalahan umat Islam perang Hunain. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Itu yang Nabi khawatirkan. Umat Islam kalau dah banyak. Perang Hunain itu di lorong. Banyak jumlah umat Islam melawan yang sedikit. Sesama kita berinjak, kacau balau, susah diatur. Maka tentara
kaum muslimin Ain Jalut membawa kemana? Ke arah bukit lorong. Disitulah dihabisi sama pasukan kaum muslimin. Menang. Disitulah mulai. Padahal Bukhara, Samarkand, Pakistan, Uzbekistan habis tuh. Uzbekistan itu bunuh. Yang tersisa, yang terbunuh. Saya ambil kisah kedua, Perang Khandaq. Saya alhamdulillah 2002 haji dari Mesir, sudah sampai ke Khandaq. Tapi ketika itu Khandaq itu sudah hampir hilang, hampir rata dengan tanah, parit. Perang Khandaq itu musim dingin. Nabi hanya diberi waktu 6 hari. Jumlah pasukan musuh 10.000 kurang lebih. Seluruh orang kafir Quraisy tentaranya dikirim untuk perang Tabuk 10.000. Dipanggillah sahabat. Salah satu ide yang diterima Nabi adalah Salman Al-Farisi. Perang konvensional digabung dengan perang gerilya, suruh mengerok. Ketika itu belum ada ekskavator. Nabi ikut menggali. Setengah Madinah harus digali. Panjangnya 6 meter, dalamnya berapa? Lebarnya 6 meter, dalamnya 3 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parit. Setengah Madinah. Padang pasir. Musim dingin. Nabi sampai sahabat menangis. Diganjallah batu karena laparnya Nabi. Sahabat nggak tahan ngelihatnya. Dimasaklah masakan. Dipanggillah Nabi dengan beberapa sahabat yang senior ini ke rumah. Kata Nabi, jangan, saya segan, semua lapar, bawa aja ke sini. Disitulah datang mukjizat. Cukup. Makanan itu cukup. Akhirnya terjadilah perang. Datang musuh 10.000 buat tenda. Allah datangkan tentaranya. Apa itu? Angin yang sangat dingin, angin yang sangat kencang. Tenda-tenda pun berhamburan. Terbang, pulang, kalah mereka. Ingat catatannya. Nabi berikhtiarnya sampai detik-detik terakhir itu berpikir untuk kemenangan. Khalid bin Walid dalam satu peperangan melihat jumlah musuh, ini sahabat udah ketakutan. Kata Khalid, inna hadza yaumun min ayyamillah. Ini hari-hari Allah. Akhlisu jihadakum. Ikhlaskan perjuangan kalian. Daripada sibuk menghitung musuh, bagus penggal aja kepalanya. Sampai begitu dalam perang itu dikisahkan. Semangat mereka. Saya ambil kisah berikutnya. Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi wafat, semua sudah berduka. Pesan Nabi, kalaupun aku wafat, pasukan Usamah tetap dikirim.
sahabat dan Sayyidina Umar sudah mulai lemah. Merayu Abu Bakar As-Siddiq, nggak usahlah dikirim. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melompat dan mendekati Umar. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ini ingat nih kalimatnya. Lau lam yakun minal muslimin may yuharibuhum. Karena ketika itu banyak orang yang sudah murtad. Wafat Nabi banyak yang murtad. Kata Abu Bakar As-Siddiq, padahal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini orangnya lembut, kalem, bukan seperti Umar. Tapi ketika itu kata Sayyidina Abu Bakar, laulam yakun minal muslimina may yuharibuhum. Kalau memang tak ada lagi dari kaum muslimin yang memerangi mereka, illa jundun wahid, kecuali satu tentara, falyakun ana zalikar rajul, sudah dipastikan yang satu itulah aku, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa cemeehnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar? Ya Umar, ajabbarun fil jahiliyah wa jabbanun fil Islam. Ya Umar, apakah memang engkau dulu memang pemberaninya di masa jahiliyah lalu pengecut ketika masuk Islam? Hah? Semangat lagi Umar. Ibarat kita, ampun Pak, ampun. Apa hikmah di balik kisah ini? Tuh, ini atuk-atuk nih generasi bambu runcing. Mereka harus disemangati, menasehati generasi-generasi sekarang. Makanya yang banyak ke masjid, yang duduk majelis taklim, ya atuk-atuk kita ni juga. Coba hitung berapa anak muda di sini. Mana? Saya, Pak Imam, ya 1, 2, 3. Hah? Yang tak nampak lalu ya. Ini generasi old harus turun sekarang nih. Nggak bisa nih keadaan nih. Baik, kita kata ulama, kalau ingin mengembalikan kejayaan ini satu, harus kembali kepada Al-Quran, al-audah ila Al-Quran. Yang ada di tangan anak kita hari ini agar supaya kata musuh anak kita tidak mengenal ini. Pilih mana? Kata Allah dalam Al-Quran, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Apa kata Nabi? Ya Rabb, ya Tuhanku,
sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diacuhkan. Ainal Quran, mana Quran? Tinggal dibersihkan, masuk balik. Kapan Quran dipakai? Ketika pelantikan presiden, DPR, gubernur, wali kota. Kusumpah kau yo. Itu baik masuk balik. 1 ton pun kalau cuma diletak ndak dibacoi. Bila kan nak berubah negeri ini. Inilah keadaannya. Maka sudah semestinya nih, rumah-rumah ni ke depan, rumah Allah ni kita harus sulap jadi rumah Quran. Saya yakin ini, atau nenek, ayah, ibunda kita nih, inilah dulu generasi kalau maghrib tuh pergi ke tuan guru, ke guru mengaji. Inilah nih. Sekarang tanya anak muda nih, apa pemandangan generasi Islam kita sekarang? Di mana-mana megang dulu, apalagi kalau udah maghrib, alif da te a, ba da te ba, ta da te ta. Itu terdengar kalau lewat kampung, lewat mana, terdengar dari rumah-rumah mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sedap tuh dulu rotan tuh yang sedap. Wah. Mana hasilnya? Ini nih. Atok-atok kita nih, ayah-ayah kita nih. Sekarang ayah-ayahnya sibuk cari kerja karena banyak kredit. Sekolah mahal. Anak pingin punya Honda, punya mobil, punya handphone. Traveling, tetangga tak kenal. Rumah besar, anak tak mau tinggal di rumah. Rumah pun tinggal. Pingin kesehatan, kesehatan canggih. Alat-alat canggih, virus tambah banyak, rumah sakit makin ramai. Inilah zamannya. Orang dulu makan apa? Pisang rebus, minyak sampai 40.000. Orang dulu ndak pernah pakai kemasan, diambil kelapa dibuat minyak sendiri, warnanya putih. Saya tahu adik saya DO sawit sama Cina, tiap akhir tahun dapat 1 kotak minyak yang putih itu, CPO itu, PCO apa? Rupanya minyak yang nomor 1 itu bukan kuning, putih. Kalau di mat-mat yang besar itu, yang segini tuh sampai ada yang 200.000, 5 liter. Saya tanya adik saya, minyak apa nih? Kok putih? Inilah dia minyak yang nomor 1 dari pabrik. Jadi yang kami makan ini nomor berapa? Entahlah bang katanya. Maka banyak penyakit. Adik saya 3 bidan, 2 PNS.
Adik ipar saya juga bagian dokter juga. Ini tapi tak enak pula saya ngomong masalah obat di sini. Berapa harga obat kita? Ayah saya pernah sakit jantung bawa ke Malaysia. Obat 1 ember dibawa ke Malaysia dibilang racun, buang. Saya kira kalau ada orang Chevron, Pertamina tahu dia. Kenapa banyak orang berobat ke luar negeri? Ngeri. Inilah zaman alat teknologi canggih tentang pengobatan, tapi penyakit tambah banyak. Orang cerdas banyak, gelar profesor, kiai, haji dan lain sebagainya, otaknya dungu. Banyak yang apa? Yang KW, pengkhianat. Aneh. Orang dulu paling hebat insinyur, paling hebat lagi SR, sekolah rakyat. Tapi ilmunya, hikmah-hikmah yang keluar, petuah-petuah. Sumber daya alam dipancing, diambil kebutuhannya, sudah cukup, besok dapat lagi makan. Sekarang coba cari ikan, pancing di mana? Hutan sudah berubah jadi satu tanaman. Tapi kita kenapa sulit makan? Karena ketamakan. Kenapa? Mereka tidak baca ayat, tidak ngerti Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar bainas samai. Coba itu. Ada yang salah. Yang kedua, ini penting, meneladani Nabi, meneladani Rasul. Hari ini generasi ini siapa teladannya? TikTok. Siapa teladannya? Artis. Siapa teladannya? Film. Nabi tidak kenal. Mana nih? Gimana mau menang? Makanya begini, perhatikan, kenapa umat Islam ini tidak henti-hentinya dimusuhi? Sikit-sikit suntik virus, sikit-sikit kasih masalah, belum lagi yang nyeleneh-nyeleneh. Tiba-tiba datang isu teroris, tiba-tiba apa rawan pangan, tiba-tiba isunya ini, isunya itu, enggak selesai-selesai. Kenapa? Saya, Bapak Ibu, demi Allah saya bilang, kita ini udah ditipu. Mohon maaf, ini kan udah terang-terangan mereka menipu. Pas Imlek, tahun baru nggak ada virus. Pas mau Ramadan virus. Itu udah bukti nyata, nggak ada lagi mau bukti nyata. Ini permainan agama ini, menghina agama.
Dan saat-saat umat Islam mau puasa, semua orang dah ngomong. Kalau duduk itu aja ngomongnya. Ada apa? Kenapa? Ya karena kita lemah. Kenapa? Orientasi kita ini dibuat melenceng. Yang kita pikirkan minyak makan, beras, listrik. Orang kafir mereka mikirkan apa? Ekspansi, meraup. Untuk apa? Agamanya, supaya dia beragama itu senang. Atuk gitu udah nggak sabar. Coba perhatikan. Tadi saya ulang ya. Kembali kepada Al-Quran. Yang kedua, ikuti cara Nabi. Cara Nabi itu 13 tahun. Kenapa bisa selamat agama ini? Saya kasih solusinya. Nabi yang Nabi pikirkan apa? Tadi itu belum titik ya, masih koma. Yang dia orientasi itu agama, bukan pribadi. Bagaimana memenangkan agama? Kenapa saya bilang bicara pemimpin agama? Lihat Bapak Ibu, saya tes, nggak apa-apa nih. Ada ayah kita ingin meluahkan semangat. Saya tes. Begini. Apa ini kemarin saya bahas. Kenapa mereka tidak langsung memurtadkan kita, memaksa? Lewatnya lewat mana? Lewat perut. Kita kalau udah miskin, susah makan, dapat 5 tahun sekali amplop 500.000, kau jual agamamu. Siapa yang kau pilih? Habis salah pilih baru nyesal. Tidak. Tidak. Ini menekankan kita umat Islam, ujung-ujungnya yang digadaikan siapa? Agama. Apa kata Nabi? Ya bi'adina. Dia jual agamanya hanya untuk apa? Bi'aradim minad dunia. Serpihan-serpihan dunia. Atau nenek, ayah, bunda, ayo bismillah ini. Anakku, cucuku, besok kau hebat, kau jadi apapun, kutitipkan agama, bela agama. Dari apa namanya, yang kita miliki ini, perjuangkan ini. Ad-din hadzal-din. Inilah kata ulama yang disebut apa? Krisis identitas. Kadang kita malu. Padahal kalau kita semangat, I love Islam, anakku, cucuku bilang I love Islam, I love Allah, I love Rasul, I love Islam. Masya Allah, itu dahsyat itu. Baik, yang terakhir, sejarah. Kenapa tadi saya bicara sejarah? Kata ada satu untayan, tak akan mungkin keadaan ini baik, mengulang sejarah itu, kecuali kita melihat sejarah. Kenapa Nabi berhasil? Kenapa sahabat berhasil? Saya bilang, atau nenek, sekarang kami kan guru nih, guru PAI, ngelola sekolah. Memang ada semacam tersistematis menjauhkan anak-anak dari belajar sejarah Islam. Ini mohon maaf. Memang betul-betul mau ditarik sejarah itu.
Jadi mohon, atau kita beli buku-buku ini sebelum hilang dari peredaran. Betul-betul ini. Bahkan mohon maaf, saya ketemu kumpulan kepala sekolah di SMA saja sekarang itu sudah seperti, kalau belajar itu nanti kalau jadi ini diterapkan, memilih, ini aku suka, ini yang aku pelajari, yang lain enggak. Setelah kami bahas, biar apa? Perhatikan, ternyata supaya kita ini enggak punya ilmu. Kalau dulu insinyur, matematika hebat, IPA hebat, fisika hebat, sosial hebat, jadilah dia leader. Ilmu komunikasi bagus, manajerial bagus, sosialnya bagus. Sekarang enggak, di SMA itu aku senang ini. Untuk apa? Supaya mencetak generasi buruh. Kita itu kandasnya nanti di mana? Di pekerja, enggak sampai leader. Contoh, ini contoh. Ada sekarang program P3K, pengangkatan non PNS. Itu udah bisa jadi kepala sekolah. Kalau dulu enggak boleh. Gajinya sama, cuma bedanya enggak dapat pensiun. Baik, saya kira cukup, kelamaan. Mohon maaf, saya tadi enggak marah. Cuman saya ini orang Medan, suaranya agak keras. Saya mohon maaf, atau maaf lahir batin. Saya pun menggantikan ini buru-buru, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita ayah atau memang harus turun gunung. Ya, dengan keadaan ini. Kami pun terus merehab, punya sekolah gratis, anak-anak jalanan itu kami ambil, kami sekolahkan, kami didik hafal Quran. Bukan gak kerja, tapi ngelihat keadaan ini seperti hulakuhan itu, ternyata mereka diam-diam di mana-mana mereka buat sekolah. Syiah juga begitu. Ada dulu sampai 2000 pengungsi Syiah Iran, sekarang udah hilang. Di mana mereka udah punya kafe, sudah menikah dengan orang Riau, udah ngebur. Kita jangan terlambat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akur, bersahabat, kompak. Bahkan masjid ini juga harus kompak. Ketemu dengan masjid-masjid lain, kompak. Nggak ada lagi benteng kita. Masjid. Itulah sebabnya Nabi hijrah terakhirnya bangun masjid. Isra Mi'rajnya masjid. Itu dia. Dipulangkan umat kemana? Back to mosque, kembali ke masjid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.